tata dalam kerajaan sorga, sekali lagi kami memohon bahwa kami sangat membutuhkan akan kuasa Roh Kudus. Curahkan kami Roh Kudus, bekerjalah di dalam hati dan pikiran kami, ketika kami akan mendengarkan renungan dan kesaksian yang akan disampaikan oleh Mem Stella. Bapa, kami memohon taruhlah perkataan-Mu di dalam mulut Mem Stella, sehingga apa yang dibagikan adalah setiap kebenaran yang hendak Engkau nyatakan kepada kami semua. Bantulah kami juga untuk menjadi anak-anak-Mu yang menurut, sehingga ketika kami mendengarkan pelajaran yang disampaikan, dengan pertolongan Roh Kudus Engkau akan memampukan kami untuk menghidupkannya. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan akan renungan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Baik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Pada Mem Stella kami persilakan. Baik, shalom, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan, berkat kasih karunia Tuhan kita boleh bertemu pada pagi hari ini. Dan pagi ini saya rindu untuk biarlah kita masing-masing sambil mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Biarlah saudara-saudara juga bisa turut mendoakan saya, dan kiranya Roh Kuduslah yang terus menuntun saya untuk membagikan pekabaran pada pagi hari ini. Pekabaran pagi hari ini, saya rindu untuk kita melihat kembali pelajaran tentang mengenai tempat kudus. Sesuai dengan Daniel 8 ayat 14 sampai lewat 2300 petang dan pagi, maka bait suci akan dipulihkan. Kenapa saya rindu untuk kita kembali melihat ini? Karena ini merupakan dasar iman dari gereja kita, yaitu Gereja Masih Advent hari ke-7. Di mana umat-umat Tuhan harus benar-benar cerdas di dalam pelajaran bait suci. Dalam buku The Great Controversy katakan pelajaran mengenai tempat kudus dan pengadilan pemeriksaan harus dimengerti dengan jelas oleh umat Tuhan. Semua harus mengerti pekerjaan dan kedudukan imam besar agung mereka. Kalau tidak mungkin mereka mengamalkan iman yang diperlukan sekarang ini, atau menempati kedudukan yang Allah rencanakan bagi mereka. Setiap orang mempunyai jiwa-jiwa yang akan diselamatkan atau dibiarkan hilang. Saudara-saudara, sebagai umat Tuhan, Gereja Masih Advent hari ke-7 ini merupakan satu pekabaran yang tidak asing lagi buat kita, di mana pekabaran kemah suci atau bait suci dalam Keluaran 25, ada pelataran di situ, ada bilik suci dan bilik yang maha suci. Dan kita tahu bersama bahwa pelayanan Kristus saat ini sudah berada di fase bilik yang maha suci, di mana lambang ruang takhta Tuhan atau the Most High, di mana pelayanan Kristus di bilik yang maha suci. Di dalam bilik yang maha suci ada yang namanya tabut perjanjian, di mana di dalam bilik yang maha suci di atas tabut perjanjian itu adalah kerub, yaitu 2 kerub yang berjaga, dan di tengah-tengahnya ada hadirat Allah yang hadir, ya, atau Shekinah glory, dan di bawah itu ada tutup pendamaian, dan di dalam tutup pendamaian atau di bawah tutup pendamaian itu ada 3 item di situ, yaitu 2 loh batu, mana, dan tongkat Harun yang berbunga. Mari kita fokus kepada pelayanan Kristus di bilik yang maha suci saat ini, yang sedang dikerjakan oleh Yesus mengantarai kita dari setiap dosa-dosa kita sebagai imam besar kita. Saya rindu kita melihat kembali kondisi manusia sebelum jatuh di Taman Eden, di mana ada 3 hal yang Tuhan berikan di sana. Alam yang melambangkan pertarakan sebagai buku pelajaran. Dan yang kedua, Tuhan memberikan rumah tangga pertama sebagai murid, di mana rumah tangga dan sabat Allah adalah 2 lembaga yang tidak dapat dipisahkan. Dan yang ketiga, kemuliaan Tuhan sebagai mata pelajaran. Dan itu digambarkan di dalam pelayanan Kristus di bilik yang maha suci, di mana di dalam tabut perjanjian yang seperti saya katakan tadi, ada 3 hal, ada mana, ada 2 loh batu, dan ada tongkat Harun yang berbunga. Mana melambangkan pertarakan atau hukum alam, dan 2 loh batu di situ ada hukum moral, dan pusat pelaksanaan ada pada hukum keempat, yaitu sabat dan rumah tangga.
Dan yang ketiga adalah tongkat Harun yang berbunga, di sana melambangkan tentang hukum keselamatan atau kehidupan kemuliaan pada salib Kristus. Dan seperti saya katakan tadi bahwa sekarang ini kita sebagai umat Tuhan, kita sedang hidup di fase akan bilik yang maha suci. Penggenapan fase bilik yang maha suci ada 3 hal. Pekabaran yang Tuhan sampaikan untuk kita sebagai umat Tuhan saat ini, untuk kita kumandangkan sehingga banyak umat-umat boleh dibangunkan untuk menyadari setiap tugas dan tanggung jawab dipercayakan kepada umat Tuhan saat ini sebagai anggota gereja Masih Advent hari ke-7 adalah pekabaran reformasi kesehatan atau pertarakan atau hukum alam yang berhubungan dengan persiapan umat Tuhan untuk country living dan sebagai buku pelajaran. Itu sama dari Taman Eden, masuk ke bilik yang maha suci, dan fase bilik yang maha suci. Dan yang kedua, pekabaran rumah tangga atau sabat dan pendidikan yang merupakan hukum moral dan pelaksanaan sebagai murid dan sistem pendidikan. Dan yang ketiga, pekabaran bilik yang maha suci, yaitu berbicara tentang pekabaran malaikat yang ketiga. Berbicara pekabaran malaikat ketiga, itu sudah mencakup berbicara tentang pekabaran malaikat pertama, pekabaran malaikat kedua. Dan itu berbicara dari pekabaran malaikat pertama itu berbicara di pelataran, pekabaran malaikat kedua berbicara di fase pelayanan Kristus di bilik suci, dan pekabaran malaikat ketiga itu diberikan pada saat pelayanan Kristus di bilik yang maha suci. Dan itu merupakan hukum keselamatan atau kehidupan sebagai topik pelajaran. Dan setelah sejarah dosa berakhir, hidup di dunia baru, kondisi Taman Eden itu kembali. Alam atau pertarakan sebagai buku pelajaran, rumah tangga manusia sebagai murid, atau rumah tangga dan sabat adalah 2 lembaga yang tidak dapat dipisahkan, dan kemuliaan Tuhan sebagai mata pelajaran. Ketika kita melihat semuanya ini, di sanalah hadirat Tuhan dinyatakan. Pertanyaannya, apa yang menjadi hubungan dengan hubungan reserve, courtship, and marriage? Saudara-saudara, berbicara tentang bait suci atau sanctuary, ini adalah sistem kebenaran yang lengkap yang diberikan Tuhan kepada umat Tuhan, kita sebagai anggota gereja Masihi Advent hari ke-7. Karena ini merupakan dasar dan pilar dari gereja kita. Mari kita lihat dalam buku Amos 3 ayat 3. Di situ dikatakan, berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Gambaran tentang prinsip reserve, courtship, and marriage itu juga ada di dalam pelajaran bait suci, di mana di pelataran ketika kita masuk kita akan melihat ada mezbah korban bakaran. Mezbah korban bakaran di situ melambangkan kematian Kristus, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Dan ketika kita melihat itu, kita melihat indahnya cinta Yesus kepada kita, cinta yang sampai mati di kayu salib karena kita. Bukan hanya itu, dia memberikan kecurahan Roh Kudus, di mana ada mezbah, ada bejana pembasuhan yang menggambarkan kecurahan Roh Kudus. Dan itu melambangkan kasih Kristus kepada manusia, diberikan Roh Kudus untuk penolong kita. Dan di bilik yang suci, di mana di situ ada 3 item, yaitu meja roti sajian, mezbah pedupaan, dan 7 kaki dian, di mana menggambarkan tentang pekabaran 3 malaikat, dan itu merupakan proses courtship, yaitu saling mengenal, di mana setiap hari kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, surat cinta dari Yesus, dan mezbah pedupaan menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan, doa setiap hari seperti yang kita adakan saat ini. Dan ketika kita merasakan nikmatnya hubungan bersama Tuhan, itu tidak dapat menahankan kita untuk berbicara kepada orang
orang lain tentang kasih-Nya. Dan fase di bilik yang maha suci itu melambangkan persiapan pernikahan anak domba yang digambarkan di proses courtship, setelah itu adalah marriage. Dan ini merupakan gambaran sederhana yang Tuhan berikan kepada kita manusia untuk kita memahami inilah gambaran antara hubungan Kristus dan jemaat, yaitu dalam pernikahan kudus. Kenapa saya katakan ini? Pekabaran yang Tuhan berikan, pekabaran rahmat terakhir, pekabaran malaikat ketiga, pelayanan Kristus di bilik yang maha suci, Tuhan sedang percayakan bagi setiap rumah tangga. Sadar atau tidak sadar, Tuhan sedang memberikan ini kepada umat-umat Tuhan saat ini. Dan setan sangat mengetahui jelas bahwa pekabaran ini sedang disampaikan kepada setiap rumah tangga, dan Tuhan mau gunakan rumah tangga untuk mengumandangkan pekabaran ini. Sehingga setan tidak tinggal diam. Dia tahu akan hal itu, dan dia tahu bagaimana cara untuk menggagalkannya. Rumah tangga sebelum terjadi pernikahan ada yang namanya reserve and courtship. Dan disitulah setan gunakan untuk menggagalkan rumah tangga Kristen yang dipersiapkan Tuhan. Dia menyerang setiap orang-orang muda melalui hubungan. Dia tidak dapat menyentuh tubuh kita secara langsung, tetapi dia boleh mempengaruhi pikiran kita dan merusak pikiran kita. Cara dia merusak pikiran kita dengan 5 panca indera yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Lewat mata, apa yang kita lihat dengan apa yang kita tonton akan mempengaruhi akan perubahan kehidupan kita. Ketika kita melihat fashion, maka yang terjadi cara berpakaian dunia yang kita lihat. Sebagai wanita, apa yang kita dengar, musik-musik yang tidak sesuai dengan kehendak surga, ketika itu kita dengar, itu akan mempengaruhi pikiran kita. Apa yang kita cium, apa yang kita rasa, yang berhubungan apa yang kita masukkan ke dalam mulut mempengaruhi kesehatan kita, di mana setiap makanan yang tidak sehat akan mempengaruhi akan otak kita, yaitu frontal lobe kita. Apa yang kita rasa itu sangat mempengaruhi akan pikiran kita. Kenapa pikiran yang diserang? Pena Inspirasi katakan bahwa otak adalah merupakan mahkota otak, di mana otak depan atau frontal lobe merupakan satu-satunya media yang diberikan surga untuk manusia, di mana manusia bisa berkomunikasi dengan surga. Ketika pikiran itu dirusak melalui panca indera yang saya katakan tadi, 5 panca indera yang Tuhan berikan, maka akan mempengaruhi pusat komando ini, mempengaruhi kita untuk mengambil keputusan yang benar. Dan ketika keputusan yang salah kita ambil, maka yang terjadi adalah satu hubungan yang tidak dapat dipersiapkan untuk kerajaan surga dalam satu lembaga rumah tangga yang kudus. Dan ini yang setan sedang serang bagi umat-umat Tuhan, baik keluarga dan orang-orang muda saat ini. Saudara-saudara, saya ingin katakan kepada Anda sebagai orang-orang muda Kristen, ingat satu hal, sebelum engkau memberikan hatimu kepada seorang manusia, berikanlah hatimu kepada Tuhan. Dengan kata lain saya mau katakan, milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan terlebih dahulu. Sehingga Roh Kuduslah yang akan menuntun Anda untuk menemukan seorang pasangan yang Tuhan sudah tetapkan untuk Anda. Jangan Anda pernah berpikir bahwa saya orang yang tidak setia, rindu untuk mendapatkan seorang pria yang setia atau seorang wanita yang setia. Kalau Anda ingin mendapatkan seorang pendamping hidup yang takut akan Tuhan, sepadan artinya Anda harus dulu menjadi orang yang setia. Kalau saya ingin mendapatkan seorang pasangan hidup yang pendoa, saya dulu yang harus menjadi orang pendoa.
maka Tuhan akan membentuk seorang Adam yang pendoa untuk Anda. Saudara-saudara, PR buat kita semua sebagai orang muda Kristen, sebagai orang tua Kristen, rumah tangga Kristen. Efesus 5 ayat 16 katakan, apakah kita sedang in a relationship dengan Tuhan yang benar atau Tuhan yang lain yang kita hadirkan, yang mempengaruhi pikiran kita tidak fokus kepada kebenaran yang Tuhan sedang percayakan kepada kita saat ini. Tuhan kiranya memberkati kita, biarlah ini boleh menjadi perenungan untuk kita bersama. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk renungan yang begitu indah yang telah disampaikan oleh Mem Stella. Baik Mem Stella, sebelum kita tutup mungkin minta tolong Mem